Dalam seminar-seminar motivasi yang saya sering lakukan, dulu saya pernah dikontrak oleh satu perusahaan asuransi terbesar waktu itu menjadi exclusive motivator selama 6 tahun ya, dalam kegiatan disebut dengan BOP. BOP itu apa ya? Business Opportunity, di mana perusahaan asuransi mengundang calon-calon agen. Itu dulu pernah loh, saya sebulan ada 6 kali dan setiap kali saya tampil gitu ada 2.000 orang, 3.000 orang. Jadi sebulan 10.000. Dan konon katanya setiap kali saya bicara motivasi mereka 90-90% yang hadir mendaftar menjadi agen. Jadi ada buku yang sangat saya suka, judulnya adalah The Secret atau Rahasia, karya penulis yang sangat saya suka namanya Rhonda Byrne. Ya, di buku The Secret ini atau Rahasia itu intinya adalah bercerita tentang apa yang disebut dengan the law of attraction atau hukum ketertarikan. Ya, bahwa A akan attract A. Jadi kalau A akan menarik A. Kalau B akan attract B, akan menarik B. Itu yang disebut dengan hukum ketertarikan. Jadi ini berhubungan dengan alam pikiran, berhubungan dengan mindset, berhubungan dengan mimpi. Ya, jadi kalau kita memikirkan A, akan datang A. Kalau kita memikirkan B, akan datang B. Jadi dalam teorinya gini, pikiran manusia itu atau mindset manusia itu, kalau kita memikirkan sesuatu, itu akan ditransmit ke kosmik, ke ruang angkasa, dan dia akan balik lagi hal yang kita pikirkan itu. Saya pernah ngalamin tuh, bahwa ternyata pikiran manusia itu bisa dikontrol. Nah, kalau kita sadar begitu, ya kalau sadar begitu, kenapa tidak kita lakukan? Ini kadang-kadang yang disebut juga dengan deja vu mungkin ya. Begitu kita mikirin sesuatu, kejadian loh. Jadi artinya pikiran manusia itu bisa dikelola. Kelolalah yang baik-baik. Gunakanlah untuk hal yang baik-baik. Anda pernah nggak ya? Anda parkir nih di sebuah gedung perparkiran. Kayaknya di situ ada yang kosong tuh. Bener loh. Ya. Jadi kalau sadar dengan hal begini artinya apa? Pikiran itu bisa dikelola. Bukankah sering kejadian? Ya, ini sering dicontohkan. Jangan pernah pikir, wah gue nggak mau banget gemuk, gue nggak mau banget gemuk gitu ya. Tapi kan yang Anda pikirkan kan gemuknya tambah gemuk loh. Ada orang, wah saya takut banget punya utang, saya takut punya utang, utangnya tambah banyak. Ya, oleh karena itu mari kita memikirkan sesuatu yang positif-positif saja. Itu yang disebut dengan sugesti. Jadi bahwa manusia itu bisa disugesti. Ada orang yang begitu sakit, wah gue yakin sembuh nih, sembuh, ya Allah sembuh beneran. Tubuh manusia ini kan bisa disugesti, Pernah nggak Anda kejadian kayak gini? Ya waktu dulu Anda sekolah, Anda sebel banget, PR-nya belum selesai Anda kerjakan, dan Anda tiba-tiba mengeset pikiran Anda, kayaknya menarik kalau sakit. Kayaknya gue mau sakit nih, sakit beneran pagi-pagi. Ya kan? Jadi itulah. Ada yang kadang-kadang lebih jauh lagi, ada self-healing tuh. Bahwa ternyata untuk menyembuhkan tubuh itu bisa dengan sugesti diri. Ya. Nah, oleh karena itu, kelola pikiran Anda untuk sesuatu yang baik. Katakan dalam diri, besok saya harus nembus penjualan 10 juta. Besok saya harus nembak si A. Yang dari dulu saya kepengen banget sampaikan. Besok saya harus ngadap si bos, saya minta kenaikan gaji. Say it. Besok pagi gue harus sembuh nih. Besok pagi ujian gue harus bagus. Katakan itu. Itulah yang disebut dengan kekuatan alam pikiran, ya, yang diajarkan dalam buku The Secret itu. Dan dalam berbagai agama juga mengajarkan hal yang sama. Ya, saya hanya ingin mengatakan kepada Anda semua, Anda harus banyak mensugesti diri. Kalau Anda tidak yakin, kalau Anda pikir Anda tidak bisa sukses, tidak mungkin tuh Anda akan sukses. Ya, aduh, kayaknya saya yakin saya gagal nih. Berhasil? Nggak bakal. Orang Anda sendiri nggak yakin. Kayaknya saya nggak bakal bisa nih. Dan Anda yakin betul Anda nggak bakal bisa. Nggak bisa beneran tuh. Itu adalah sugesti. Ya, jadi
Semuanya dari pikirkan. Jadi mulai sekarang, lakukanlah pikiran-pikiran yang positif saja. Buang yang negatif-negatif. Pagi-pagi udah buka acara-acara kriminal. Pembukuan di sini, serem gitu. Ada orang juga seneng banget nonton film-film hantu gitu, yang ditakut-takutin, pembunuhan, thriller. Itu terbawa ke alam pikiran. Dulu saya kalau baca koran, baca sport. Ya, kalau nonton acara TV, saya nonton-nonton yang inspirasi. Ya, yang menolong orang lain. Ya, yang bicara tentang keindahan. Saya nonton yang acara-acara traveling, yang makan-makan, acara pembelian-pembelian properti. Jadi saya tidak akan pernah menonton hal-hal yang akan membuat pikiran saya negatif. Terus terang, termasuk film-film yang nakut-nakutin gitu. Ya, jadi ini semoga menjadi tips. Karena yang kata Rhonda Byrne tadi, apa yang Anda pikirkan itu akan kejadian. Ya udah, kalau gitu jangan mikirkan yang negatif. Jangan mikirkan yang menakut-nakutkan. Ya, karena itu bisa kejadian. Ingat ya, mari kita memikirkan yang positif saja. Supaya hidup kita juga menjadi positif. Mari kita memikirkan kesuksesan, ya, agar kesuksesan itu kembali kepada kita. Percayalah dengan itu. Demikian sharing saya kali ini, semoga bermanfaat dan saya doakan Anda sukses.